Kami hadirkan informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Basud. Selain Bupati, KPK juga mengamankan 10 orang lainnya. Operasi tangkap tangan yang menjerat kepala daerah kembali terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Basud. Operasi tangkap tangan KPK terjadi pada Rabu malam kemarin. Selain Bupati, KPK juga mengamankan 10 orang lainnya. Pada tanggal 12 Januari 2022, hari Rabu kemarin sekitar jam 17 sampai 18, KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. KPK tentu telah mengamankan beberapa pihak yang di dalamnya ada penyelenggara negara dan juga beberapa alat bukti maupun uang. Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan. Sementara itu, pasca penangkapan tersebut, sejumlah ruangan di kantor pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara disegel oleh KPK. Meski demikian, aktivitas pelayanan di kantor Pemkab tetap berjalan normal. Penyidik KPK juga menyegel rumah jabatan Bupati. Berdasarkan pantauan, rumah jabatan Bupati tampak kosong, hanya terlihat beberapa petugas Satpol PP yang berjaga. Tim TV One mengabarkan. 3 orang yang ditangkap saat operasi tangkap tangan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tiba di gedung KPK Jakarta. 3 tersangka yang tiba di KPK bungkam saat memasuki gedung KPK. Belum diketahui identitas dari tersangka yang tiba di KPK. Namun menurut juru bicara KPK Ali Fikri, 3 tersangka yang tiba di gedung KPK adalah pihak ASN dan swasta. Saat ini ketiganya masih menjalani pemeriksaan. Bagaimana jalannya pemeriksaan? Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami Elfariska Bayu dari gedung KPK. Elfariska Bayu, bagaimana dengan pemeriksaan yang dilakukan KPK saat ini? Ya, benar sekali, sampai saat ini memang dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus melakukan pemeriksaan dan juga memintai keterangan dari sejumlah pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kemarin. Di mana untuk operasi tangkap tangan ini dilakukan di 2 tempat. Yang pertama ini di Jakarta, yang kedua di Kalimantan Timur. Di mana untuk di Jakarta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ini menangkap sebanyak 7 orang, di mana salah satunya ini adalah Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Basud, dan juga 6 orang lainnya ini adalah beberapa pihak dari aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga pihak swasta. Sementara di Kalimantan Timur ini KPK menangkap ada sebanyak 4 orang, baik itu dari pihak ASN maupun juga dari pihak swasta. Jadi ini ada totalnya sebanyak 11 orang yang kemudian sudah diamankan oleh KPK. Nah, untuk 7 orang yang di Jakarta ini kami mendapatkan informasi bahwa saat ini juga masih terus melakukan pemeriksaan, sementara 3 orang dari Kalimantan Timur ini baru saja tiba tadi Syira pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami memantau bahwa setibanya di gedung KPK, ketiga orang ini bungkam, tidak berbicara satu patah kata pun kepada awak media begitu. Kemudian juga dari KPK sendiri belum memberikan informasi rinci mengenai identitas dari pihak ASN dan juga dari pihak swasta yang kemudian terlibat dalam ataupun terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini. Di mana untuk OTT KPK terhadap Bupati Penajam Pasir Utara ini berkaitan dengan dugaan kasus penerimaan suap dan juga gratifikasi terhadap kepada penyelenggara negara. Dan saat ini juga KPK masih terus melakukan pemeriksaan, kemudian juga tentunya meminta keterangan kepada
ataupun sejumlah pihak yang kemudian sudah diamankan. Dan KPK, menurut informasi yang kami peroleh juga dari juru bicara KPK Ali Fikri, bahwa KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam kemudian untuk menentukan sikap terhadap hasil pemeriksaan dan juga permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap. Setelahnya dapat disimpulkan kemudian apakah benar ada tindak pidana korupsi yang terjadi begitu, kemudian juga nantinya akan ditemukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Dan dengan demikian ini juga nantinya akan ada penentuan tersangka, namun memang sampai saat ini belum ada keterangan pers ataupun secara resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada kami awak media, dan kami mendapatkan informasi bahwa nanti rencananya untuk konferensi pers ini akan dilaksanakan sebelum pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini, Syirah. Dan kami juga sampai saat ini masih menunggu, Syirah, dan informasi juga yang kami peroleh bahwa selain dari mengamankan 11 orang ini, juga diamankan sejumlah bukti, baik itu dokumen-dokumen dan juga sejumlah uang. Namun dari KPK lagi-lagi ini sampai saat ini masih belum merinci berapa kemudian sejumlah uang yang diketahui dalam mata uang rupiah ini jumlahnya kepada awak media. Kami masih menunggu hingga saat ini, Syirah, nanti mudah-mudahan sebelum pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti malam ini KPK juga akan memberikan keterangan resmi mengenai hal ini. Demikian, Syirah.